Beres. Udah ya, cek 1 dah. Mantap dah. Mantap. Oke, mantap teman-teman. Jadi backsoundnya selesai, kita bisa langsung tutup dengan doa kepada majelis. Baik. Ya itu baru mulai. Antum kalau misalkan nggak kelihatan ini motif Palestinanya, cuma setengah badan kayak gitu, jadi kayak ini, kayak Nah, jangan disebut. Aku tahu. Pasti kayak ini kan, bajunya Hokage. ya kan fantasi orang beda-beda. Aku tadi bilangnya kayak orang penelitian gitu loh, kayak di lab gitu, kayak orang pinter gitu. Gak enak banget. Apa sih Hokage lah yang baju kayak gini ya kan? Aku juga pas pertama, nah kali kayak baju Hokage gitu. Kalau gitu balik badan gitu. Oke, dadah. Perhatian, pintu kajian ngeslow telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki niat dipersilahkan belajar dengan semangat. Oke guys, boleh dong aku dengar tepuk tangannya yang paling meriah, paling heboh, paling semangat, paling kencang. Tepuk tangannya guys. Silo kalian, hari guys ready. Kalau udah ready, rapiin lagi posisi duduknya. Alangkah baiknya siap memperbaharui wudhu. Kita simak, ini adalah episode ke-9 The Promised Land. Kita simak video yang berikut ini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Parah, nggak ada yang ngingetin ngerekam coba. Untung aku ingat. Mas jangan lupa ngerekam mas. Mas, bentar. Mas muncul lagi mas. Trailernya Damba belum aku masukin. Kok hitam? Harusnya ini kan trailer. Kenapa hitam? Ayo munculin. Sudah mau dapat jaket ini. Oh iya, bener dilihat nih guys. Untuk FYI kalian, ini kakak OP sudah mengingatkan nih, rekam ikem, AC, timer, air minum, go fresh, pointer, baterai. Baterai headset kalau sekarang. Tambahin mbak kakak OP, baterai headset, toilet. Enggak, tambahin trailer Damba. Tapi guys, aduh serius, aduh, episode ini aku nggak suka sih. I don't like. Oke guys, belum mulai aja udah kayak gimana gitu. Tukang jangan lupa berbunyi. Iya. Iya, terus Mas Bima tuh lucunya kalau manggil orang gitu, Pak tukang. Lah, emang apa ya Pak tukang kan? Iya, tapi kan lucu, gak gitu juga. Terus apa? Iya Pak aja, Pak gitu. Kalau mau bakso berarti aduh, Pak bakso gitu. Coba kalau pelan-pelan Pak apa? Hah? Tahu lagi dia. Gak tahu. Apa sebutan juga? Wah, udah ayo Itu loh, pelan-pelan Pak sopir tuh tahu. Betul. Ya betul. Hati-hati. Pak doang kan nggak enak, pelan-pelan Pak. Ada yang kurang. Pelan-pelan Pak sopir. Kalau Pak sopir wajar, masih agak gitu.
Oke. Mau diputar nggak nih trailer yang baru jadi tadi malam? Yuk kita mulai ya. Ya, saksikan guys, check it out. Oh ini panjang, teman-teman baca dulu. Bismillah. Takbir! Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bid'awatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarsama khutahu jalala kidatan islamiyatan asasan fitrati wa kama syar'iyatan min qiyasan ya'mal wa mastarani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga syafaatnya tercurah atas keluarga, sahabat dan umatnya termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mari kita berdoa semoga apa yang disampaikan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa ada urgensi besar umat hari ini untuk bersatu, karena salah satu daripada tempat terpenting yang kita miliki yaitu kiblat pertama kita Baitul Maqdis masih terjajah, masih mengalami genosida yang sangat mengerikan oleh Israel laknatullah itu, yang kita berharap semoga ini cepat usai dengan kemerdekaan Palestina insyaallah, usai dengan kemerdekaan Baitul Maqdis, usai dengan persatuan umat insyaallah, sehingga kita bisa ke sana dalam kondisi Palestina sudah terbebas. Kita berdoa bersama-sama semoga Allah ijabah kita menjadi bagian daripada perjuangan besar ini. Berdoa dipersilahkan. Bismillah.
Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman masih ada di sesi sejarah, mempelajari tentang persiapan kita untuk menuju jenjang dakwah. Ada 10 episode dan kita sudah di penghujung episode hari ini adalah episode ke-9 teman-teman. 2 terakhir dari sesi sejarah ini. Tapi sebelum kita masuk ke The Promised Land, kita akan ngebahas sedikit tentang apa yang kita pelajari di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu tentang The Last End. Di kemarin kita belajar tentang siapa sih musuh Allah yang akan menjadi apa yang kita hadapi sampai akhir zaman nanti. Ya, tentu ayatnya sudah teman-teman baca tadi di depan. Allah katakan dalam suratul Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda angkal yahud wala nasara. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela kepadamu Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian deep talk yang kemarin kita obrolin di replay teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman sudah tahu ini semua, ternyata teman-teman gak melakukan apapun, tidak berimpact apapun, atau bahkan kembali kepada pemahaman yang lama. Hati-hati sekali. Tapi saya juga mau cerita bahwa kita tidak bisa mengeneralisir semua Yahudi dan semua Nasrani adalah yang dimention Allah di ayat ini. Tentu mereka yang dimention di ayat ini adalah mereka yang mengganti ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat mereka sendiri untuk mengatur manusia bahkan dunia. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang bagian daripada ujian peradaban kita hari ini. Artinya mereka itu bukan kelas orang-orang Yahudi dan Nasrani biasa. Jadi ini tidak mengeneralisir semua Yahudi dan Nasrani. Terus kemudian apa sih misi mereka sebetulnya? Kemarin kita sudah ngebahas, mereka ingin kembali ke tanah yang sebetulnya Allah janjikan tetapi mereka dustakan. Tanah yang mereka sebut ada di atas bagian wilayah Nil dan di bawah bagian sungai Eufrat. 2 batas sungai inilah yang kemudian ingin mereka kuasai. Dan dari inilah mereka berharap mereka pun bisa menguasai dunia. So, what are their strategies? Gimana caranya? Ternyata bahkan mereka sanggup untuk membangun sebuah skema perang dunia untuk tujuan besar ini. Untuk bisa merebut tanah tersebut dari genggaman Turki Utsmani yang sangat kuat pada masa itu, akhirnya pecahlah Perang Dunia I. Kemarin kita sudah ngebahas, Turki Utsmani masuk dalam blok sentral bersama dengan Jerman dan Austria-Hungaria, sementara sebagian besar wilayah Eropa lainnya itu masuk dalam blok sekutu, di mana di tengah perjanjian tersebut lepaslah Palestina, lepaslah Baitul Maqdis, dan akhirnya dibangunkanlah izin untuk orang-orang Yahudi itu masuk, imigran itu masuk ke tanah yang sudah tidak menjadi milik mereka. Di titik ini juga poin terpentingnya adalah kekhilafahan berakhir. 3 Maret 1924 harusnya menjadi tanggal yang cukup membuat kita merenung setiap tahunnya. Akankah kita kembali merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan, yaitu tegaknya Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Mari kita lihat highlight dari apa yang kita bahas kemarin berikut ini.
Masuklah dunia ini, peradaban ini ke episode keempat. Episode yang disebut dengan Mulkan Jabriyah, di mana ada kerajaan yang diktatoris semena-mena. Tidak hanya karena mereka menjadikan keturunan mereka yang istimewa, tapi lebih daripada itu, mereka menanggalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum yang ditegakkan di negara-negara mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam lanjutan hadis yang kita bahas dari awal sesi, "Summa takunu mulkan jabriyatan, fatakunu masyaallah takun, summa yarfa'ha idza sya'a ayyarfa." Jadi akan lahir masa mulkan jabriyah. Ketika Allah berkehendak, masa ini akan ada, dan ketika Allah juga berkehendak, masa ini akan Allah hilangkan. Di titik inilah kita tahu bahwa hancurnya Turki Utsmani adalah awal dari munculnya Mulkan Jabriyah. Next, berikutnya. Wih, kenapa merah? Karena untuk menghadapi situasi yang terpuruk ini, kita harus solid, enggak ya? Sorry, maaf. Kita akan cerita tentang respon dunia terkait. Ya, aku tahu ini backsoundnya serius, teman-teman. Tapi kenapa kayak tadi? Jadi teman-teman, ada 2 bonus cerita yang aku mau ceritain sebelum kita masuk ke episode. Yang pertama adalah apa kabar kekhilafan kita, negara tempat kekhilafan kita pada masa saat itu, yaitu Turki. Ya, Turki ketika kemudian khilafah runtuh, dia berubah menjadi sekuler. Presiden pertamanya Mustafa Kemal. Ada yang sepakat atau nggak sepakat, dia dijuluki Ataturk. Ataturk itu artinya sang Turki. Banyak orang yang juga tidak mau menyebut dia sang Turki karena tahu backgroundnya. Dia adalah bagian daripada skema besar dari rencana Yahudi. Boleh saya katakan demikian secara sederhana. Dia adalah bagian besar daripada gerakan Turki muda, ya, Young Turk, yang juga bergerak di Indonesia menjadi banyak Yong Java, Yong Sumatera, dan seterusnya, yang merupakan bagian dari penyebab kekalahan dan pembubaran Kesultanan Utsmani. Kemudian dia juga melakukan perlawanan besar dengan tentara-tentara yang disupport oleh Inggris untuk memerangi pemerintahan Utsmani. Dan dia memenangkan beberapa peperangan melawan sekutu. Kok bisa dia ngelawan sekutu? Iya, jadi dia kayak dibikinin perang gitu untuk akhirnya dia seolah-olah jadi penyelamat Turki. Penyelamat Turki dari keterpurukan pikiran karena dia menghancurkan Utsmani, kekhilafahan yang dianggap sebagai bagian daripada keterbelakangan. Karena kalau kita menggenggam agama seperti kita kembali ke masa lalu. Jadi dia melepaskan jeratan-jeratan agama dari masyarakat Turki. Dan dia juga melepaskan jeratan fisik dari penjajahan sekutu yang sebetulnya merupakan bagian dari skema untuk hanya mengangkat nama dia. Ada banyak sekali perang, salah satunya misalkan perang Gallipoli dan seterusnya yang secara jumlah gak masuk akal, tetapi dia bisa memenangkannya dengan mudah. Gitu. Kayak sosoknya itu diangkat. Iya. Masa harus itu? Aku udah diteleponin sama bapaknya. Oh iya sih. Oh iya, dia penyelamat kita. Taruh mana yang mana berat saat Nah, itu? Ya udahlah, taruh dia sana aja kali ya. buat partai setelahnya namanya CHP. Itu Menarik sekali. iya, harusnya sini ya, harusnya sini nggak sih? Website resminya dia. Kita coba baca ya. Guru jurus dan jenis berik seterusnya. Nggak usah ya, kita jadi bahasa Indonesia aja. CHP adalah partai yang memperoleh kemerdekaan nasional, mendirikan republik, menghapuskan pemerintahan, mengakhiri kekhilafan, dan memastikan persatuan nasional di bawah kepemimpinan pendiri dan ketua Serdania Ataturk. Ya, ini telah membentuk Republik Turki kontemporer. Jadi secara clear partainya itu mendeklarasikan diri sebagai partai yang membubarkan kekhilafahan Islam dan memastikan tidak kembalinya kekhilafan Islam di negara Turki. Hingga saat ini Iya, kayak itu meja biasa malahan. sekuler. Wah, Pak. Asal karena Berbicara tentang Islam ritual sangat luar biasa tinggi, tetapi berbicara tentang Islam ideologis di sana sangat asing. sebentar. Jadi kalau kita ke Turki teman-teman, masjid itu diangkat apa? dipenuhi orang-orang yang lagi punya hajat biasanya. Jadi kayak kalau lagi punya hajat tuh masjid, karena memang doa gitu dia di sana. Masjidnya sunyi sekali dan gak ada orang ngobrol. Tidak didudukan masjid itu sebagai pusat peradaban. Masjid itu tempat sakral kalau di Turki. Kalau nggak percaya main ke Turki. Kalau
takut nggak ada temannya, kita temenin. Ada nge-treat Turki kalau jadi di Turki ini ketika kemudian berdiri sekulerisme, berdiri negara sekuler Turki, bahkan sampai saking takutnya kekhilafan itu kembali, sampai tahun 2000 sekian belas aku lupa, PNS itu dilarang untuk memakai hijab. Jadi hijab awalnya dilarang untuk semua orang, dan khusus untuk PNS pencabutannya baru sekitar 2000 sekian belas. Kalian bisa bayangin dari 1924, hampir 100 tahun hijab dilarang di Turki. Tulisan-tulisan Arab itu semua diganti dengan tulisan-tulisan alfabet Turki. Kemudian masjid-masjid itu dilarang untuk menggaungkan azan dalam bahasa Arab. Coba kalian bayangkan. Jadi saking antinya dengan Arab. Ini kalau kalian mau dengar, ini lafaz azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadinya begini di masa itu. Jadi saking takutnya Islam itu kembali. Walaupun benih-benih kebangkitan di Turki juga sudah mulai muncul, keturunan-keturunan Muhammad Al-Fatih telah mendiskusikan banyak hal tentang mungkinnya Islam kembali bertegak di atas bulan sabit Turki. Ada banyak hal yang terjadi, tapi sampai sekarang kita masih bisa lihat Turki masih sangat sekuler. Dihapusnya hukum-hukum Islam, jinayat dan seterusnya digantikan dengan hukum-hukum yang dia serap daripada Swiss, Italia dan Jerman. Kemudian mengganti majelis-majelis ilmu dengan diskotik dan tempat-tempat pelacuran, menggelorakan emansipasi, ya, menggelorakan bahwa agama itu ketika ditinggalkan kita bisa maju, negara ini bisa maju kalau tanpa agama dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman ke Turki, ini kalau di Indonesia aja kan, kalau boleh dibilang ya, founding fathers kita itu kan cuma ada di duit paling gede 100.000. Kalau di Turki itu dari 1 lira koin sampai yang paling gede itu muka dia semua, canggih. Di restoran-restoran gitu selalu ada muka dia gitu. Jadi sebegitunya diglorifikasi agar mengingatkan untuk ini harus tetap terjaga, sekulerisme. Maka kita diingatkan dengan hadis riwayat Ahmad di mana Rasulullah bersabda, sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul, setiap satu simpul terurai maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya, di mana yang pertama kali terurai adalah masalah hukum dan yang paling akhir adalah sholat. Jadi sholat adalah bagian terakhir. Jadi kalau kita melihat banyak orang nggak sholat, ujung awalnya adalah karena hukum secara tata kelola negara tidak ditegakkan. Hai orang-orang yang beriman, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika kata taat itu dicabut dari kata ulil amri, taat kepada Allah berarti artinya mutlak, taat kepada Rasul itu mutlak, tetapi taat kepada ulil amri hanya ketika ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul. Begitu. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara manusia, di antara kalian, menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Kita melihat betapa struggle-nya Turki hari ini, dan itu juga tidak lepas hal yang mirip terjadi di Indonesia. Betapa struggle-nya kita untuk hanya bertahan hidup, mengeruk semua sumber daya alam kita dijual murah keluar hanya untuk memberi makan syahwat-syahwat penguasa yang zalim, sementara rakyat dikatakan lebih daripada penghasilan 700.000 per bulan saja sudah dianggap kaya. Bayangkan 700.000 sebulan bisa makan apa? Jadi kalau kalian punya penghasilan lebih dari 700.000 per bulan atau berapa juta, 1 juta atau 2,5 juta per bulan, kalian udah super kaya di Indonesia dianggap. Ini akhir hayatnya, dia berpuasa 15 tahun, dia meninggal di usia 58 tahun lewat komplikasi penyakit yang banyak sekali diceritakan, hal-hal menyeramkan di sana. Allahualam, saya nggak cerita secara detail, tapi yang jelas betul bahwa dia pernah sampai di akhir hayatnya itu 6 bulan atau boleh dibilang 6 bulan lamanya dia sakaratul maut. Aku belum menghias-hias Mana saat ini ya Kak. matinya para ulama Turki bahkan menolak untuk mensolati jenazahnya yang katanya, sekali lagi sih saya nggak mengklaim tentang katanya, berbau luar biasa. Dan di museum etnograf di
dia ditimbun batu. Setelah 15 tahun berselang, pemerintahnya memindahkan ke Anıt Kabir, monumen makam di Ankara, Turki. Dan itu pun harus ditimpa ton seberat marmer seberat 44 ton karena katanya lagi jenazahnya nggak bisa dipandang, tahan ya kayak dunia itu bang, 5 orang. Ya kalian bisa bayangkan dia ini antitesisnya Sa'ad bin Mu'az. Ketika Sa'ad bin Mu'az adalah orang yang menyerahkan Madinah kepada Rasulullah untuk Islam ditegakkan di sana, dia justru yang menghancurkan cerita itu semua. Maka kita bisa bayangkan ketika kematian Sa'ad bin Mu'az itu bisa menggetarkan ars Allah karena kesedihan berlambung langit. Kira-kira bagaimana murka penduduk langit ketika menerima orang yang dalam belakang Allah. Ini cerita pertama. Ini juga banyak banget di request, Mas tolong tambahin sesi sejarah cerita tentang ini biar orang tahu kehidupannya seperti apa. Bagaimana kemudian kita bisa mengenal Saudi Arabia muncul? Jadi ketika kekhilafan itu tentu negara subordinat daripada kekhilafan termasuk Indonesia itu berupaya untuk mengembalikan kekhilafan. Jelas induk mereka hilang, tentu harus segera diganti. Kalian masih ingat cerita Umar bin Khattab ketika ditusuk Abu Lu'lu, dia bilang apa? Kalau sampai 3 hari tidak ada yang sepakat untuk menggantikanmu, yang tidak sepakat. Segitu urgennya Umar bin Khattab tahu bahwa tidak boleh kepemimpinan muslimin itu kosong. Sementara kita sekarang sudah kosong lebih dari 102 tahun. Maka muncullah The Caliphate Grey. Ini kayak konferensi muktamar besar diadakan oleh ulama-ulama di Universitas Al-Azhar Mesir, di mana dia mendeklarasikan akan mengadakan konferensi khilafah, sehingga kemudian delegasi dari setiap negara diundang. Perwakilan Indonesia datang. Ada Haji Fahrudin dari Muhammadiyah, Suryo Pranoto dari Syarikat Islam, Kiai Haji Abdul Wahab dari tokoh perintis Nahdlatul Ulama. Namun di titik ini Inggris berhasil menekan upaya tersebut dan menggagalkan konferensi ini. Inggris lantas membuat upaya tandingan dengan menggelar konferensi Fate of Mekah, konferensi tandingan, untuk kemudian mengatakan bahwa kekhilafahan itu sudah berakhir, di mana Raja Arabnya sendiri yang mengatakan bahwa kami adalah yang menjaga Mekah dan Madinah untuk kalian, tetapi memang kekhilafahan sudah berakhir. Ini adalah Think Tank, kalau kalian ingat dia yang berkonspirasi dengan T.E. Lawrence membangun Arab Revolt. Ya tentu saja dia tidak ingin kekhilafahan kembali. Cuma dia mikir juga, sebentar, terus bergaining posisiku sama Inggris itu apa ya sekarang? Kata si Inggris, kalau dulu kan aku punya bergaining posisi untuk membantu mereka menumpas Turki Utsmani. Nah Utsmaninya udah hancur nih, kekhilafannya hancur, dan kekhilafan itu adalah ya perisai umat. Ini kalau misalkan aku nggak punya bergaining lagi, bisa-bisa aku ditinggalkan Inggris atau justru aku balik dijajah oleh Inggris. Maka disinilah Arab membangkang. Syarif Hussein tahu bahwa keberadaannya aman selama ada kekhilafan Utsmani, tapi jika tidak ada, dia hanyalah domba-domba yang tersesat yang siap dimakan serigala kapanpun. Maka di detik itulah dia tahun 1926, 2 tahun ketika khilafah runtuh, dia mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Hussein. Di titik ini Inggris tidak mungkin tidak. Dia langsung berkoalisi dengan komplotan yang sudah sejak lama sekali berkoordinasi dengan Inggris, bagian daripada preman-preman padang pasir yang sudah ada di bawah naungan Inggris dan sempat memberontak di banyak tempat kepada Turki Utsmani sebelum kekhilafan runtuh. Jadi kalau kalian nonton T.E. Lawrence, itu kalian bisa mispersepsi itu Lawrence of Arabia, film yang di Netflix. Kalian bisa mispersepsi, loh kan itu Turki nyerang duluan. Enggak, Turki itu nyerang tempat ini. Pemberontak yang ada di sini yang difunding sama Inggris. Siapa mereka? Tempatnya namanya Najd. Tempatnya namanya Najd. Kita mundur dulu ya, dari 1926 kita balik lagi ke 1744. Karena di 1744 inilah berdirilah Kesultanan Najd di bawah kekhilafan Utsmani. Jadi ini subordinat Utsmani sebetulnya, tetapi pemimpinnya itu pro Inggris, sehingga sering terjadi perlawanan kepada namanya Ibn Saud. Saud ini kemudian mengikat hati rakyatnya dengan dia mengawinkan anaknya dengan ulama terbesar pada masanya, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Saud tahu bahwa masyarakatnya sangat Islami, dia harus
menyatukan rakyatnya dengan Islam spiritual yang kemudian dikolaborasikan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kurang lebih perjanjiannya, udah ya, aku ngurusin politik, kamu ngurusin agama. Kamu jadi mazhab agama di negara ini, tetapi politik itu urusan kamu, jangan cawe-cawe. Nah, akhirnya kerjasama ini kemudian menjadikan dia bisa membangun kesultanan Najd. Gitu. Inilah yang kemudian kita sering sampai sekarang dengar istilah Wahabi. Itu dari kata Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Saud ini kemudian bergenerasi. Pokoknya yang warnanya merah itu Sultan berikutnya ada Muhammad bin Saud. Kemudian dilanjutkan ada Abdul Aziz. Kemudian ini bukan Abdullah anak keduanya, enggak. Kemudian muncul Saud lagi, namanya mirip-mirip terus ulang-ulang. Kemudian ada Abdullah. Nah, di fase Sultan Abdullah inilah, Abdullah bin Saud ini, terjadi peperangan Utsmani yang menyebabkan Abdullah harus dikisos di Selat Bosporus Turki, meninggal di. Dan pemerintah Turki mencoba untuk mengantisipasi Najd dengan menjadikan keturunan Abdullah sebagai penerusnya. Dia berharap dengan klan yang berbeda, jalur yang berbeda, harusnya Najd ini mudah dijinakkan. Kemudian dilanjutkan oleh Turki bin Abdullah, kemudian dilanjutkan oleh Faisal, kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman. Nah, di ini kita mengenal ada raja berikutnya yang namanya Abdul Aziz bin Saud, yang terkenal ketika khilafah hancur, dia menjadi raja Arab yang pertama. Yang jadi problem orang di belakang saya ini, itu membuat sebuah kesepakatan menjijikan dengan Inggris, namanya Treaty of Darin. Apa isinya? Yang pertama, pengakuan Inggris atas Abdul Aziz dan keturunannya sebagai penguasa yang sah atas wilayah Najd, Al-Hasa, Qatif, dan Jubail, kurang lebih wilayah yang sekarang jadi Arab Saudi. Yang kedua, Inggris menjadikan negara Arab tersebut sebagai negara protektorat, jadi negara yang dilindungi atau diawasi oleh Inggris. Yang ketiga, pembebasan kebijakan luar negeri, bahwa Abdul Aziz setuju untuk tidak menyerahkan, menggadaikan atau menjual sebagian wilayah Arab kepada non-Arab atau siapapun tanpa izin daripada Inggris. Kemudian jaminan keamanan negara tetangga. Artinya Inggris menjanjikan kalau sampai Arab diserang, Inggris pasti akan bantu. Tapi kalau ada sesuatu di luar Arab tolong jangan ikut campur. Kalian ngerti ya? Kenapa sampai sekarang Arab dekat banget sama Baitul Maqdis, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian subsidi dan bantuan militer. Ya, Inggris nge-funding dengan ditandatangannya Treaty of Darin ini. Inggris nge-funding seluruh biaya militer untuk menyerang King Hussein. Jadi sederhananya inilah Bapak Arab yang sekarang menjadi, kan Arab itu menjadi KSA, King of Saudi Arabia, kerajaan Arabnya Ibn Saud atau keturunan Bani Saud, yang sekarang dipegang sama Salman bin Abdul Aziz tahun 2015. Dilanjutkan oleh anaknya Muhammad bin Saud sampai sekarang. Pakai HP kamu ini. Nah, Treaty of Darin ini menjadikan si Najd ini punya kekuatan besar untuk menghentikan kekhilafahan baru yang belum ada seumur jagung. Hancurlah Khalifah dan berita ini redam seredam-redamnya untuk tidak diketahui bahkan secara masif, sehingga orang tidak berpikir bahwa memunculkan kekhilafan itu Arab akhirnya dikuasai oleh Ibn Saud. Kayak ibu-ibu banget. Jadi teman-teman sekarang jadi tahu kenapa bisa Arab diam saja ketika Palestina Akhirnya punya foto. terjadi genosida besar-besaran, yang besar-besaran di sini. Kenapa kemudian dia berkoalisi dengan Amerika dan Asia? Kenapa kita ada di dunia? Nah, ini skema besar ini yang harus teman-teman tahu sehingga kalian jadi nggak naif-naif amat melihat sebuah narasi yang dimunculkan elit-elit global seolah-olah kita nggak tahu apa-apa. Nah, bagaimana dengan reaksi dunia? Oh ya, ini perjanjian Treaty of Darin tadi, dan itu juga yang bikin kita paham kenapa Arab sangat dekat dengan Inggris dan nextnya sangat dekat. Nanti hubungan kenapa Inggris sama Amerika itu kurang lebih mirip-mirip sama, nanti ada pembahasan. Reaksi dunia, bagaimana reaksi dunia? Kita ngomong di Indonesia. Tentu seperti anak kehilangan induknya, ulama-ulama di Indonesia mencoba membangun sesuatu untuk mengembalikan kekhilafan. Tapi tentu tidak mudah karena mereka harus berhadapan langsung dengan antek-antek pribumi yang merupakan
merupakan ya londo-londo ireng tadi itu yang akhirnya menguasai banyak wilayah di Indonesia. Maka ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwis yang kemudian bergerak di sektor pendidikan. Dia berharap lewat pendidikan yang dia bangun dengan masif, dia bisa menyadarkan atas urgensinya mengembalikan kehidupan Islam. Serius itu awalnya. Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan Islam sebagai agama ritual, tetapi menjadikan ini sebagai base camp peradaban. Yang pusing teman-temannya kurang betah. Kemudian ada Nahdlatul Ulama, Persatuan Para Ulama Karena yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim As'ari, di mana dia juga berniat sama untuk menjadikan Islam tegak kembali walaupun spektrumnya di Indonesia. Maka tujuan utama Syekh Hasyim As'ari, tujuan jangka pendek husnuzon saya itu adalah menjadikan NU atau Islam itu adalah mazhab negara dan terjadi sampai sekarang. Bagaimana reaksi di dunia yang luar? Saya cuma bisa cerita 2 yang terbesar saja, lainnya tentu banyak, tapi nggak mungkin diceritain semua. Di Gaza itu muncul Hizbut Tahrir Indonesia didirikan sama Taqiyuddin An-Nabhani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini mendirikan Hizbut Tahrir dengan fokus untuk mengembalikan khilafah hingga sekarang tidak. Kemudian yang kedua ada Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna dari Mesir. 2 orang ini hidup satu zaman, ya mereka saling menghormati walaupun beda perspektif. Kalau Ikhwanul Muslimin masih pro perjuangan dari dulu, makanya dia sering membentuk partai-partai politik untuk berjuang lewat demokrasi. Ikhwanul Muslimin ini nanti diserap ke Indonesia jadi pergerakan agama namanya Tarbiyah. Tarbiyah ini punya partai namanya PKS. Nah, kurang lebih itu adopsi daripada Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sementara Hizbut Tahrir enggak, dia punya pandangan politik yang jauh berbeda. Dia berpikir bahwa kita nggak mungkin ngeruntuhin rumah dari dalam. Kalau kita di dalam, nanti kita keruntuhan. Dan kita juga takut kalau kita niatnya mau ngeruntuhin rumah tapi dari dalam, sementara di dalam itu tersedia sebegitu banyak makanan enak, fasilitas dan seterusnya. Alih-alih kita akhirnya fokus ngancurin rumah itu untuk menggantikan dengan rumah Islam yang baru, kita malah nyaman ada di dalam. Itu pola pikirnya Syekh Taqiyuddin. Tapi tentu 2 jenius ini punya argumentasi hujah fikih dan hujah persepsi syariat masing-masing, yang itu kemudian masih terus diperjuangkan hingga saat ini. Nah, sakofa tentang pergerakan ini juga penting teman-teman, sehingga kalian tidak anti terhadap pergerakan karena niat daripada pergerakan itu semuanya baik. Cuma memang problematika di lapangan tentu tidak itu aja. Oke, jadi itu adalah sedikit review dari pembahasan kita di episode The Last Enemy. Sekarang kita masuk ke episode ke-9, The Promise. Ada beberapa key point yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita mau ngebahas tentang ikatan terbaik di antara kita. Artinya kita mau ngasih tahu perspektif bahwa problematika Baitul Maqdis ini muncul karena lepasnya ikatan terpenting di antara umat Islam. Yang kedua, kita mau cerita tentang Baitul Maqdis, kisah kiblat pertama kita. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang apakah perjuangan ini tentang kita. Apakah kita harus andil dalam pembebasan Baitul Maqdis, atau ini betul kata orang, ini kan urusan negara lain, ini urusan Palestina. Dan bagaimana cara untuk kita bisa berjuang. Semoga kita bisa elaborasi sedikit hari ini. Kita masuk yang pertama. Kita mau membahas tentang ikatan. Teman-teman sekalian, manusia itu kedekatannya muncul karena ada ikatan. Jadi ikatan yang saya mau sebut ini bukan ikatan tali temali yang terlihat seperti di belakang kalian ini, di belakang saya ini. Ikatan yang saya sebut ini adalah sebuah string yang gak kelihatan, yang mengikat antar manusia, antara hati manusia, sehingga mereka akhirnya beraktivitas bersama, saling memikirkan, saling mendukung, saling menjaga hak dan kewajibannya. Itu namanya ikatan. Gitu. Nah, ada banyak ikatan yang bisa kita elaborasi. Nanti kita coba bedah satu persatu. Ini diambil dari kitab Nizamul Islam dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang tadi saya sebutkan. Beberapa bentuk ikatan yang beliau ajarkan kepada kita. Yang pertama, ada ikatan yang disebut dengan ikatan manfaat. Ini ikatan yang patut terjadi. Namanya Robitoh al-Manfaah. Robitoh itu artinya ikatan, al-Manfaat dia manfaat. Jadi ikatan oportunistik berbasis keuntungan materi. Hancurnya ikatan ini saat apa? Saat kepentingannya berubah atau kepentingannya tercapai. Nah, itu namanya ikatan manfaat. Contohnya misalkan adalah ikatan karyawan dengan bosnya. Nah, itu contohnya sederhana. Kalian ngantor
bukan karena kalian punya ikatan kasih sayang. Kalian ingin cari uang, dan ketika uang itu ada di kantor kalian, ya kalian mau kerja. Kalau uang itu nggak ada, ya kalian nggak kerja. Kalian rela mati-matian pagi sore kena macet karena ada tujuan, ada manfaat, ada ikatan oportunistik, di mana bos kalian bisa membesarkan perusahaan karena ada kalian, sementara kalian bekerja dikasih upah, dan itu juga harapan kalian. Maka ini membuat sebuah ikatan. Contoh ikatan manfaat lainnya, misalnya ketika kalian punya hobi yang sama, maka biasanya muncul komunitas di hobi tersebut. Atau paling gampangnya pendukung sepak bola dah. Misalkan Persija, si Jack yang warnanya masih, aku kira masih kayak bisa harus naik motor gitu. berbeda ketika kita ngomongin per apa lagi ya, Persebaya itu Arema ya, betul kan? Atau kalau bonek itu apa? Bonek itu Bandung ya, benar nggak sih? Gue nggak paham amat sebenarnya sama sepak bola. Kayaknya mah ya. Persebaya itu bonek. Hah? Oh iya, bonek Persebaya. Persebaya itu bayanya Surabaya kan? Iya benar. Oke, bonek. Salah semua Ustaz. Iya maaf. Arema Malang. Oh iya. Oh iya. Kenapa tukang bakso Malangkawi itu selalu pakai syal Arema? Iya, aku jadi ingat. Iya, Arema Malang. Persib Bandung. Oke, Persib Bobotoh. Oke, Bobotoh aja deh yang deket ya. Misalkan ada pertandingan antara Persija lawan Bandung. Persib. Aku ada rencana gitu. Berarti ada tim biru, ada tim oranye kan gitu. Kalian bayangin ada satu bus menuju Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga final, katakanlah entah liga apa lah ya. Laga penting dah. Tiba-tiba di satu bus yang berisi 40 orang itu ada satu bobotoh di situ, dikerumunin 39 si Jet. Kira-kira nasib orang ini apa? Saya yakin turun dari bus itu nggak cuma bajunya yang biru, itu mukanya biru. Gitu kan? Kenapa? Karena ada ikatan manfaat. Nah, tapi kita ambil cerita yang lainnya. Di hari yang lain, ketika tidak ada pertandingan, Aku tinggal leha. ternyata ada satu bus nganter mereka ke kantor, ya kayak busway gitu. Ternyata orang di dalam busway itu persis plek-ketiplek sama, 39 si Jack dan satu bobotoh. Sementara mereka tidak tahu karena mereka pakai baju biasa, pakai baju dinas kantornya masing-masing. Kira-kira selamat nggak bobotohnya? Jawabannya selamat. Kenapa bisa selamat? Ya karena tidak ada ikatannya. Ikatannya hilang begitu pertandingannya selesai. Begitu baju mereka dilepas, ikatannya hilang. Itu namanya ikatan. Oke? Jadi dari sini kalian bisa melihat bahwa kekuatan ikatan itu ada yang lemah sekali, ada yang kuat, tergantung jenis ikatan dan manfaat yang diikat. Sebentar Kak, kita juga kurang tahu sih. Tak tanyain ya. Tak tanyain temen saya dulu ya. Itu ada mahasiswa, LSM, pemuka agama untuk menurunkan Soeharto. Luar biasa. Untuk reformasi, untuk mengadakan perubahan. Nah, cuma yang jadi problem adalah ikatannya baru berhenti, kesamaan manfaatnya baru berhenti di nurunin Soeharto. Kok udah nggak ada bocah-bocah? Mereka nggak ngobrol di belakang layar abis Soeharto turun. Itu kita mau pakai sistem apa? Lama pengennya sistem Islam. Ya, mahasiswa pengennya perubahan revolusioner yang modern, atau misalkan apa-apa, sehingga akhirnya ketika rezim bagian itu foto boxnya bubar, kayaknya Soeharto mau akhirnya lengser, kan Oh, kurang tahu. presidennya. Apa yang terjadi? Ini yang Seluruh ngurusin yang bergerak tadi itu gedungnya siapa ya, Pak? cakar-cakaran posisi. Itu terjadinya kenapa? Karena ikatannya hanya untuk menurunkan Soeharto. Maaf, Ketika ada tahu menurunkan stop Soeharto kontak yang di luar nggak? tapi Itu yang ketika foto box presidennya kayaknya sudah mau turun, udah kita jadi perang nyolokin dan gitu deh. akhirnya kemudian rebutan kursi masing-masing. Gitu. Bahkan Amin Rais sebagai bapak reformasinya saja cuma dapat kursi MPR, Yang tahu tuh ya nggak sampai kepada eksekutif Yang tahu untuk tuh bisa malah keluarga menerapkan saya. ideologi yang dia misalnya. Nah, itu namanya ikatan manfaat. Kita coba lihat ikatan yang lain. Ada ikatan yang kedua namanya ikatan kesukuan, ar-rabitah al-qaumiyah. Jadi ikatan atas kelompok tertentu, bisa ras tertentu dan seterusnya. Jujur janggal, enggak ya? Jujur ini ikatan yang paling primitif ya. Ini asobia atau fanatisme paling primitif karena memang gak ada pola pikir. Ini cuma karena sama aja. Oh, lu sipit, gue sipit, oke kita teman gitu.
Oh, lu hitam gua hitam, oke berarti kita Udah bareng. berkali-kali loh. Nah, ini ikatan Iya, yang temen tidak aku. ada pola pikirnya. Kalau manfaat pasti ada pola pikirnya walaupun temen kamu ada, rendah. iya temen kamu. Terus Tapi kalau pondok kesukuan kan, ini pondok yang aja. sebelumnya Ya temen gimana ya, kita aja nggak milih jadi Jawa. kenalan dari Kalian milih nggak jadi Jogja. Cina? Enggak kan? Ya udah, maksudnya, dan Beberapa kita nggak kali pernah ya. ngeliat ada bayi rasis juga kan, ada bayi Jawa terus sebelahnya bayi Cina terus Kalau woi nggak di sendiri Cino tuh kayak Cino. cuman Enggak gitu juga. harganya Artinya dengan ini ikatan iuran hanya sama, karena tapi cuma Allah dapat takdirkan iuran aja. doang. Tapi kita sering kadang-kadang ribut gara-gara itu. Kata ibuku Nah, di kan, level yang bagus kamu biasanya bilang, ikatan itu ya, memunculkan apa, kelompok-kelompok ya, 50, 100. Lah, itu kan perkumpulan ibu ras kita kan tertentu beli di sendiri. kota tempat dia rantau. Kayak misalkan di Bogor, misalkan ada kos-kosan khusus orang timur gitu. Kos-kosan khusus orang apa? Kenapa Kayak muncul seperti itu? Karena ada ikatan kesukuan. Dan di mana itu bagus? Saya nggak bilang ini haram ya. Saya cuma lagi bercerita tentang jenis ikatan dan efek daripada ikatan tersebut. Yang ketiga, nah ini yang bisa kita perdebatkan. Ada banyak sekali yang berpikir bahwa nasionalisme itu bagus. Sementara ikatan nasionalisme itu juga adalah ikatan yang namanya Ar-Rabithah Al-Wataniyah, ya. Adalah ikatan yang ternyata itu hanya kuat ketika negara itu diserang. Jadi patriotisme tertinggi atau nasionalisme tertinggi bangsa kita itu ketika dijajah. Ketika dijajah itu even dengan bambu runcing kita bisa siap ngelawan granat tuh. Ayo gitu. Kenapa? Karena posisinya nggak damai. Maka ikatan nasionalisme ini memang sangat dibutuhkan pada masa itu. Tapi begitu damai, malah sesama anak bangsa rebut-rebutan kue. Indonesianya dibelah-belah, kamu dapat ini, aku dapat itu, dan seterusnya. Mereka saling bersaing, saling menjatuhkan, menjadi oposisi dari satunya. Mereka lupa dulu pejuang negara kita, memerdekakan negara kita itu bersatu untuk bikin kita itu bareng. Tapi pas kita udah bisa bareng, penjajahnya pulang, malah kita ribut sendiri. Nah, ini adalah ikatan nasionalisme. Nah, ini yang menarik. Ini adalah bagian daripada yang lagi kayaknya dikampanyekan sama teman-teman muda di Yuk Ngaji. Ikatan spiritualis semu. Ikatan yang berbentuk seperti ikatan agama, tetapi faktanya itu hanyalah ikatan spiritual. Kayak contohnya, oh ini teman pengajianku, bagus nggak? Ya bagus-bagus aja. Tapi kalau akhirnya membuat yang tidak satu pengajian, nggak mau temenan sama dia, ustadznya beda, pengajiannya beda. Nah, ini jadi problem. Oh ini jamaah sholawatanku gitu. Ini oh ya ini yang sering ngadain yasinan bareng. Oh ini itu ikatan spiritualis semu. Nah, ikatan-ikatan semacam ini itu tidak membuat orang-orang yang ada di dalam ikatan tersebut mau berjuang bersama untuk mencapai tujuan. Mereka hanya terikat karena hal habits yang dilakukan terus-menerus dalam aktivitas yang berbarengan. Ini kalau ngambil contoh ekstrim ya, dan saya yakin pasti banyak perdebatan, tapi aku tahu bahwa apa yang aku sampaikan ini tidak murni salah dan tidak murni benar. Kayak misalkan contohnya teman-teman umroh. Apakah ada ikatan antar kalian dengan orang Pakistan? Apakah ada ikatan antara kalian dengan orang Afghanistan? Ada orang apalagi Maroko di situ, ada orang Turki di situ. Kira-kira kalau tiba-tiba ketika terjadi gempa lah, katakan naudzubillah ya. Misalkan kita lagi umroh, apakah orang yang sedang berumroh itu akan menjaga nyawa seluruh orang itu atau hanya memikirkan dirinya sendiri-sendiri? Jawabannya apa kira-kira? Kalau menurut saya, pasti tidak semua, ini mengeneralisir namanya, tetapi saya yakin sebagian besar itu kalang kabut. Gitu. Karena ikatannya hanya ikatan spiritual. Dan itu bagus. Kayak misalkan tiba-tiba muncul adzan, muncul qomat, kita berbaris rapi, kemudian kita sholat menghadap Ka'bah, ikatan spiritual. Tetapi tidak membuat apa yang terjadi di masa Rasulullah itu terjadi. Apa yang terjadi di masa Rasulullah ya kalian lihat sendiri aja. Sahabat itu sampai nyawa untuk mempertahankan nyawa sahabat lain pun siap untuk dikorbankan. Nah, ternyata ada ikatan yang lebih besar daripada itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian. Allah yang mempersatukan hati kalian. Lalu karena nikmat Allah kamu dijadikan orang yang bersaudara. Di mana dahulu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Allah terus mention dirinya sebagai subjek daripada ikatan tersebut. Sehingga ikatan terbaik yang Allah minta untuk ada di antara kaum muslimin adalah ikatan akidah. Ikatan yang disangkutkan dengan keyakinan kita atas Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Maka kesimpulan dari pembahasan saya adalah seluruh ikatan ini boleh selama menjadi simpul ikatan di atas ikatan yang paling utama, yaitu ikatan akidah. Oke, aku dekat kamu karena ras kita sama. Oke, tapi aku bisa dekat sama yang lain lebih dekat daripada kamu karena agama kita dan perjuangan atas agama kita sama. Nah, itu namanya ikatan akidah. Jadi terikatnya bukan antar manusia, tetapi ke Allah dulu. Dan karena Allah minta kita saling terikat, kita kemudian terikat. Even suami istri akan lebih baik demikian. Jadi instead of saya kemudian harus mengandalkan rasa sayang saya kepada istri saya, atau rasa sayang istri saya kepada saya akan lebih baik memilih bagaimana saya bisa mencintai Allah, dan karena saya mencintai Allah, saya sayang sama istri saya. Gitu. Dan ini sempat ditanyain sih, kenapa sih Unda sayang banget sama Dinda gitu. Terus saya jawab, mau jawaban jujur atau jawaban yang puitis. Karena memang kadang-kadang harus didudukan, ini butuhnya yang romantis atau yang jujur. Yaudahlah yang jujur. Ya karena Allah suruh. Ya Allah, kamu datang Itu sendirian. jawabannya. Dan itu akan jauh bikin kita lebih sustain. Karena berarti selama saya beriman, berarti aku akan sayang sama kamu. Karena Allah itu sebaik-baik laki-laki itu yang paling baik sama keluarganya. Mobil kamu naik Rasul mobil ya. sendiri. Karena ada ikatan sama Allah, maka rasa cinta sama istri itu jadi nggak transaksional. Tapi coba kalau aku sayang sama kamu gara-gara kamu setiap hari masakin, kalau dia nggak masakin, jadi sebel. Aku sayang sama kamu gara-gara kamu begini, tunggu aja. Ketika keriput muncul, ketika nyebelinya muncul, ketika dia lupa, ketika dia segala lupa, maka bisa Jadi kamu lihat akadnya tadi. Nah itu cerita tentang ikatan. Dan ikatan akidah ini ada simbolnya. Simbolnya adalah al-liwa yang gagah perkasa, yang dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mengikat seluruh kaum muslimin. Ternyata di masa hancurnya kekhilafahan, bendera penyatu ini pecah menjadi satu bendera nasionalisme yang ditimbulkan dari mana. Foto dulu aja. Kamu jam berapa itu daftar? Hah? Aduh, udah aku. Udah ada cakep-cakep ini. Berarti ini kamu minta bawain baju ibu. Minta tolong bawain baju ibu dari rumah ke KKN. Yang sejatinya bendera-bendera ini adalah bendera-bendera yang digambar sebagian besar oleh para penjajah-penjajah kaum muslimin. Dan kadang kita lebih berbangga untuk mengibarkan bendera ini daripada mengibarkan tauhid kita atas la ilaha illallah. Sehingga sekarang kita berteriak, aku muslim Indonesia, aku muslim Malaysia, aku muslim Pakistan, aku muslim Maroko, aku muslim Mesir, aku muslim Arab. Kita lupa bahwa dulu kita pernah ada di bawah satu bendera. Dan karena bendera ini pecah menjadi puluhan bendera, ada satu bendera yang sialnya menjadi tumbal dari perpecahan seluruh bendera itu. Bendera itu adalah Palestina. Maka saya ingin mendudukan juga bahwa kalau kita ngobrolin tentang Baitul Maqdis, tapi yang kita bahas adalah perjuangan pembebasan Palestina, maka semangatnya tidak akan lebih besar daripada kita berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka narasi yang dibangun Yuk Ngaji dari dulu adalah Freedom for Baitul Maqdis, Roadmap to Baitul Maqdis, BMFD, Baitul Maqdis for Damis, Taki, Tahrir Al-Aqsa Indonesia misalnya. Waktu langsung ngajar di BS itu berarti masukin CV dulu apa langsung masuk kayak gitu? Interview doang sama Senaya, tapi itu masuknya Riai doang. Nah terus itu kan aku masuk April sampai Juli itu aku belum ngajar. Interview kan, aku dapat SMA ngajar bahasa Arab. Masuk udah sebulan. Seru dong.
itu mah dijenguk juga, nggak usah pulang nanti jenguk gitu mah. Tapi kayak gitu Umi kangen tau sama Cunda. Yang paling bontot itu kan dia satu SMP. Dan dia tuh ya anak bontot yang kayangan banget. Dan 1 bulan itu kan belum boleh dijenguk sampai kelas itu. Iya, Benar-benar kangen berat. loh dia di mana pondoknya? Dia di sana. Kamu nggak boleh dijenguk? Jadi emang 1 bulan itu belum boleh dijenguk. Penyesuaian gitu loh. Di mana emang tempatnya? Kok kamu nggak bisa ngeliat? Kok kamu nggak bisa ngeliat? Aku tetap bisa. Oh, nggak bisa keluarga ya? Keluarga itu. Iya sih. Emang kalau bosan gitu. Tapi dulu kita nggak gitu deh kayaknya, nggak sih? Orang aku jadi tiap hari. Ya kan? Mungkin kayak gitu biar betah tahu. Soalnya aku dulu kayak gitu dijenguk tuh tambah nangis. Tiap hari, aku 5 hari awal masih aman kok. Setelahnya itu udah nangisan di kamar mandi. Dijenguk tiap hari. Aku tiap minggu sih. Iya. Jenguk terus. Rajin. Di Unida mah nggak pernah dijenguk, udah gede. Iya. Iya. Udah gede dan jauh. Yang penting uang ngalir. Kalau udah gede uang ngalir. Gak sedih belum yang penting uang ngalir. Enggak sih tapi kalau aku pulang.